puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan salam buat kita semua yang hadir di sini dan juga yang sedang menikmati live di rumah masing-masing. Amin, puji Tuhan. Kita semua sedang menikmati Natal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini di luar daripada Natal kita, saya sangat senang sekali ya. Kenapa? Enggak Pak, suaranya jelas ya meskipun ditutup? Aman ya? Iya, masih mengikuti protokol ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya memutar YouTube dan yang mengejutkan saya adalah sekarang ternyata saya baru tahu karena jarang mengikuti, karena Menteri Agama kita siapa? Dipegang oleh yang beraliran NU ya. Saya tahu persis NU itu di dekat dengan saya ya, adalah di Jombang. NU itu adalah Muslim nasional, bukan Muslim dari Timur Tengah. Dan Muslim itu sangat mendukung pergerakan Kristen, gitu ya. Makanya di Jawa, saudara, di tempat saya di Jogja itu, ya para ustadz yang asli dari NU itu masuk ke gereja nyanyi bersama-sama. Ini kabar yang sangat baik buat umat Kristen di Indonesia. Karena menterinya membuat perubahan. Cinta bangsa, cinta tanah air, juga punya toleran yang sangat baik. Saya antusias sekali, saya semangat sekali, saya senang sekali. Ya, ada sesuatu yang bakal terjadi ya di dalam kekristenan Indonesia ini dengan menempatkan menteri dari Muslim NU. Saya harap seperti itu. Inilah kebangkitan bagi kaum Kristen di Indonesia. Saya harap. Haleluya. Oke, operator tolong. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ini masuk di khotbah kita, dan saya membawa saudara kepada Yohanes pasal 1 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17. Enak mana ya? Oke, gini enak ya. Enak, tapi maaf nanti saya ngikuti protokol, tapi oke lah, saya coba pelan-pelan. Baik, puji Tuhan, kita baca dulu lah Yohanes 1. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini di mana ayat ini diberikan kepada bangsa Israel ketika itu adalah permulaan zaman baru. Kalau saya bilang zaman baru seperti yang ditulis Alkitab, itu zaman Alkitab ya. Zaman Alkitab di mana inilah proklamasi Tuhan Yesus ya, memperkenalkan zaman baru. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di ayat ini kan ada dua pewahyuan yang diberikan kepada kita. Yang pertama di sini adalah hukum Taurat ya, diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Bisa diatur? Oke. Nah, yang kedua ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mendahului, kita mengalami yang namanya 3 zaman. Zaman yang pertama dari Adam Bapak Ibu Saudara, dari Adam sampai dengan ya hukum Taurat diberikan di kaki Gunung Sinai ya, yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 6. Dari sana sampai di situ, itulah dosa tidak diperhitungkan oleh Allah kepada manusia. Zaman yang kedua adalah zaman hukum Taurat. Ya, permulaan hukum Taurat diberikan di kaki gunung di pasal 6, Keluaran pasal 6 itu, sampai dengan Bapak Ibu Saudara
ya Yesus ada, itu pun Yesus baru memperkenalkan ini hukum Taurat, baru memperkenalkan kasih karunia. Kasih karunia mulai full diberikan dan berakhirlah masa hukum Taurat ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, itulah permulaannya full, ya, dan full benar-benar bersih. Hukum Taurat itu bersih pada tahun 40 Masehi. Ya. Karena gereja kita dalam memberitakan kasih karunia, dan ini semua tidak biasa diberitakan di gereja. Di tempat inilah diberitakan kebenaran yang seperti Kristus berikan. Nah, mulai dari Kristus mati di kayu salib mengesahkan kasih karunia, hukum perjanjian baru sampai sekarang. Dan sampai sekaranglah kita hidup di dalam hukum yang baru, hukum perjanjian Allah. Amin. Nah, ini perlu kita pahami dulu supaya kita tahu zaman-zamannya di mana kita hidup. Nah, kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, ya, bukan Alkitab perjanjian baru, tetapi perjanjian Allah yang baru, yaitu kasih karunia. Oke. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sebutkan di dalam pembacaan ini jelas ada dua, ya. Yang pertama tadi saya ulangi, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Itu sudah kita lewati tadi. Ya, sudah kita lewati. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di dalam pembacaan ini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus sendiri. Ya, jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara, bukan hanya sekedar sebagai anak bayi, sebagai manusia. Ada misi yang dikerjakan, rancangan Allah sebelum dunia diciptakan, ya, sebelum Yesus datang ke dunia ini, sebelum kejadian pasal 3 itu terjadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah merancangkan bahwa Dia akan datang ke dunia ini, dan inilah pernyataan rancangannya yang boleh dibilang 2000 tahun yang lalu terjadi, yang kita kenal sekarang, yang sering kita peringati sebagai Natal. Natal adalah kita memperingati kelahiran Yesus. Natal itulah, si bayi Natal itu permulaan datang ke dunia ini. Ya, orang bilang sebut Immanuel, bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Lebih daripada itu. Ya, kalau dulu dia lahir di luar sana, tetapi yang sebenarnya yang dia rindukan lebih daripada itu. Oke, Yesus lahir yang kita peringati sebagai Natal. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Natal yang saya mau sampaikan adalah Yesus memberikan kasih karunia dan kebenaran. Zaman barunya. Ya, ini yang dimaksud zaman baru. Zaman berakhirnya hukum Taurat. Yesus datang menyampaikan hal ini. Nah, sekarang saya masuk Bapak Ibu Saudara ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Allah, hukum Taurat, dan bangsa Israel. Ini saya singgung sedikit karena di dalam pembacaan kita ada menyebut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel sebagai dasar hubungan antara Allah dengan mereka. Hukum Taurat Bapak Ibu Saudara bagi mereka yang mentaati, maka Allah memberkati mereka. Tapi bagi mereka yang tidak mentaati, maka mereka mengalami kutuk. Ini yang pertama dasarnya. Nah, dalam hukum Taurat, di dalam pembacaan tadi menyinggung mengenai kebenaran, ya kan? Mengenai kebenaran. Nah, saudaraku, dalam hukum Taurat, status kebenaran orang Israel itu diukur berdasarkan mentaati seluruh hukum Taurat. Jika mereka bisa mentaati 100%, Bapak Ibu Saudara ya, maka
orang itu dinyatakan benar. Tapi sebaliknya, kalau bangsa Israel, seorang Israel pun ya tidak mampu mentaati 100%, yang jumlahnya hukum Taurat itu 613 ditambah 10 yang di dalam kitab Keluaran itu, Bapak Ibu Saudara, maka dinyatakan benar oleh imam, oleh hukum Taurat. Tapi kalau tidak bisa, maka mereka dinyatakan bersalah, alias tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mentaati hukum Taurat. Kenapa? Karena salah satu gagal melakukan hukum Taurat, maka gagal semuanya. Tapi kebenarannya yang saya mau sampaikan di sini, status kebenaran seseorang itu ditentukan oleh perbuatannya dalam mentaati hukum Taurat. Itu ukuran hukum Taurat. Ya, itu ukuran hukum Taurat untuk menentukan seseorang itu bisa dinyatakan benar. Amin. Boleh nangkap di sini ya. Karena saya akan masuk di dalam kebenaran Kristus, tapi kebenaran hukum Taurat itu seperti itu. Sekarang saya mau sampaikan tujuan dan fungsi hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu sempurna. Ya, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu sempurna. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak mungkin memperbaiki dirinya sesuai dengan standar Allah yang berjumlah berapa tadi? 613, bukan 300. Ya. Hukum Taurat itu, sekali lagi saya ulangi, menyadarkan seseorang, menyadarkan manusia, karena waktu itu diberikan kepada bangsa Israel bahwa sebenarnya tidak akan mampu mentaati seluruhnya. Oke, ini ngeri-ngeri dulu ini yang saya mau sampaikan ini. Ya, kalau bagi saudara yang biasa mendengar khotbah kasih karunia mungkin tidak heran, ya. Kebenaran Allah Bapak Ibu Saudara yang benar adalah dibenarkan dan diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu kebenarannya sesudah ya Yesus mati di kayu salib. Sesudah Yesus mati di kayu salib. Jadi hukum Taurat diberikan untuk memperjelas dosa. Hukum Taurat itu, saudaraku, diberikan itu untuk memperjelas dosa. Sifat dosa yang mematikan dalam daging manusia. Bahkan hukum Taurat itu diberikan, saudaraku, bagi orang yang melakukan, yang melanggar firman Allah, maka hidupnya akan memisahkan dia dari Allah. Ngeri kan? Kalau dulu, makanya tegas sekali. Ya, hukum Taurat itu tegas, kaku, tak ada ampun-ampunnya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, orang-orang yang melanggar aturan hukum Taurat, hari itu kedapatan, ya, maka akan langsung dihukum. Bayangin kalau hari besar seperti ini, ya kan? Orang Israel kedapatan lagi main di mana begitu, kemudian dilaporkan oleh yang disaksikan oleh 2 orang gitu, ya, kedapatan dengan benar bahwa dia melanggar hukum Taurat, maka hari itu juga dihukum. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hukum Taurat bagi manusia itu menunjukkan itu adalah cermin dosa yang ada di dalam diri kita. Hukum Taurat itu memperjelas, oh ini dosa, ya kan? Kalau dulu kalau kita baca di dalam hukum dosa tidak diperhitungkan, orang di sana membunuh, mencuri. Kita lihat tidak ada sanksi, tidak ada hukum, tidak ada aturan. Tetapi begitu setelah hukum Taurat itu diberikan, orang mencuri, ya, saat itu juga ditelan bumi hidup-hidup, dipatuk ular, dirajam dan lain sebagainya.
memperjelas, memperlihatkan dosa-dosa di dalam kehidupan manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jadi manusia, hukum Taurat itu mengurung, manusia dikurung ke dalam ketidaktaatan, dosa makin bertambah-tambah. Ya, makin bertambah-tambah supaya apa? Supaya Allah menunjukkan kemurahannya yang berlimpah-limpah kepada kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini kabar baiknya. Mengapa ada Natal? Mengapa Tuhan datang ke dunia ini? Saudara-saudaraku, pada dasarnya Allah tidak mengendaki hukum Taurat itu diberikan kepada manusia. Tidak. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 6 itu, ya kan, bangsa Israel, ya kan, ingatlah, akulah yang membawa engkau ya keluar dari Mesir seperti burung raja wali menggendongmu, menopangmu, katanya begitu. Ya, bukan oleh kekuatannya sendiri, tapi semua adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana? Lalu mereka tanpa tahu seperti apa hukum Taurat itu, mereka bilang semua yang Tuhan berikan aturan itu, aku setuju, aku mampu melakukannya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mengenaki membebani hukum yang berat itu, karena sejak awal, saudara-saudaraku, sejak awal Tuhan mengasihi nenek moyangnya. Bangsa Israel hidup dengan perjanjian nenek moyang mulai dari Abraham, ya habis itu Abraham, Ishak, habis itu Yakub, Bapak Ibu Saudara, sampai dengan mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan menuntun mereka, Tuhan mengasihi mereka tanpa batas, tanpa memandang perbuatannya. Setelah hukum Taurat itulah diberikan kepada mereka dan mereka sendiri yang minta, barulah bangsa Israel mengalami justru kejelasan di dalam pelanggaran-pelanggarannya, semakin paham konsekuensi daripada tidak mentaati hukum itu mengerikan. Padahal Bapak Ibu Saudara, sebelumnya sejak awal Tuhan merancangkan anugerah kepada manusia. Ya. Tapi sekali lagi Adam tidak taat, tapi di situ Tuhan bilang tidak, saya akan menghancurkan si musuh itu. Saya akan mengirimkan Yesus. Saya akan menjadi Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ya. Itu rancangan Tuhan. Betapa kasihnya Dia kepada kita. Sejak dunia belum dijadikan, betapa Dia mengasihi kita sejak sebelum Adam jatuh ke dalam dosa dan dosa itu menyebar ke seluruh manusia. Ya, Allah tetap mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya. Amin. Ini berita Natal Bapak Ibu Saudara. Ini berita Natal bagi kita. Allah sendiri turun ke dunia menjadi yang bernama Yesus, menjadi manusia daging untuk mengalami seperti apa yang manusia seharusnya alami, sehingga Dia mati di kayu salib. Itu adalah demonstrasi kasih Allah kepada manusia kita. Jauh sebelum kita lahir di dunia ini, Dia sudah mengasihi saudara, sudah merancangkan penyelamatan, sudah mau hadir di dunia ini, bukan hanya bersama dengan kita, tapi Dia lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Dia bukan hanya sekedar hadir di dunia ini, Dia berada di dalammu, menyatu dengan engkau. Amin. Itu Natal Bapak Ibu Saudara. Immanuel. Bukan Immanuel Silaban ini. Saya punya anak Immanuel juga. Ya. Dia ada di dalam. Amin. Dia sedekat. Kalau dulu dia sejauh doa katanya. Ya, saudara tahu. Saudara tidak doa pun Dia ada tinggal di dalam dirimu. Saudara tidak bernapas, Dia sudah ada di dalam dirimu. Saudara dijadikan baitnya. Amin. Itulah yang terjadi ketika Dia mati di kayu salib.
melakukan zaman baru, ciptaan yang baru bagi manusia, yang tanpa batasnya lagi, bersama-sama dengan saudara, dan tanpa melihat latar belakang kita. Amin. Itulah berita Natal. Bukan hanya sekedar dia ada di sini, dia ada di dalam diri kita, melekat, bukan seperti surat, amplop dan perangko, tapi kita dijadikan rumahnya. Jadi surga sudah ada di dalam dirimu. Amin. Sudah ada di dalam diri kita. Saya mau tanya nih. Kita dulu sering berdoa, ini sedikit tambahannya. Tuhan ada di mana rumahnya? Di mana? Bapa yang di surga, kan begitu biasanya doakan. Betul enggak? Ya, kita selalu berdoa seperti itu. Nah, kalau Tuhan menjadikan diri kita bait Allah, itu artinya apa? Surganya di mana tuh? Ya kan? Dia sudah ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Hanya masalahnya, kenapa? Kita menerima beritanya, Injilnya campur aduk, sehingga kita selalu seolah-olah jauh dari Tuhan. Ya, dan kita selalu minta dekat-dekat. Padahal saudara, tanpa diminta, dia ada di dalam dirimu, sudah tinggal di dalam dirimu. Dirimu adalah surga bagi Roh Kudus itu sendiri. Karena tidak mungkin Roh Kudus tinggal di dalam kubangan dosa. Ya kan? Dia ada di surga, di dalam dirimu yang telah diciptakan baru oleh Allah kita. Itulah kebenaran yang sebenarnya yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Berita kasih karunia. Amin. Kasih tos dulu. Ternyata surga ada di sini ya. Kasih tahu saudara ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara tidak ada di neraka. Ada yang bilang dunia ini seperti neraka. Saudara tidak ada di neraka. Kita sudah berada bersama dengan Allah. Surga bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, ini selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, lalu mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Yang kedua, berita sekarang menyinggung tentang Yesus. Itu tadi sedikit tentang hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. Ya. Yang jelas menunjukkan, sekali lagi saya ulangi, ya, hukum Taurat membawa kita, saudaraku, mengenali, tahu tentang dosa, bahwa hidup kita sebenarnya justru semakin kita mentaati melakukan hukum Taurat, semakin kita berdosa. Karena hukum Taurat menuntun kita, mengurung kita ke dalam ketidaktaatan. Supaya apa? Supaya kita membutuhkan dan menerima Kristus sebagai juru selamat manusia. Itu tadi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Kristus datang ke dunia ini. Ya, untuk apa? Kristus menggenapi, Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Oke? Masih ada bintang-bintang di kepala? Ini nanti Pastor Selby yang akan menjelaskan kepada kita kejelasan-kejelasan. Saya membayangkan inilah permulaan JKB memberitakan kasih karunia tidak lagi ditahan-tahan. Saudara akan menerima pewahyuan-pewahyuan yang lebih jelas dan lebih gamblang bagaimana kehidupan Kristus yang sebenarnya. Bukan campur aduk lagi. Kemurnian Injil. Kasih karunia. Jadi itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi dan mengakhiri hukum Taurat. Oke. Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, status pembenaran seseorang tidak lagi ditentukan oleh perbuatan dan ketaatan manusia pada hukum Taurat. Tetapi pembenaran manusia itu terjadi berdasarkan apa? Beriman kepada Yesus Kristus.
Oke, ini boleh dibaca firman Tuhannya. Kita lihat di dalam Roma lah, kitab Roma. Ya, orang benar bukan berarti saya benar, bukan itu. Yang dimaksud benar di sini adalah Allah yang membenarkan, ya. Allah yang menyatakan benar. Saudara dinyatakan benar. Ya, seperti Pastor Sebi kemarin memberikan ilustrasi seperti ini. Mbak Iren itu, dosa itu seperti utang. Utang yang banyak sekali, miliaran. Yang punya utang tidak mungkin bisa membayar karena saking banyaknya. Gitu, ya. Nah, tuntutannya ya dalam hukum, maka orang yang punya utang ini harus tetap membayar. Bahkan dia hanya bisa membayar dengan nyawanya, harus mati. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, Kristus Allah sendiri itu turun menjadi Yesus. Ya, saudara jangan bingung kalau ada orang protes, masa Yesus manusia, anaknya si Yusuf, Yusuf tukang kayu lagi. Lalu kemudian mana bisa itu dia ndak punya suami kok bisa hamil. Saudara jangan mengukur, menafsirkan ini seperti ukuran manusia. Ya, seperti berita-berita itu yang di YouTube itu. Kalau ini Allah yang mau melakukan, tidak ada yang sulit. Di Alkitab lain pun mengakui itu Maria itu mengandung bayi Yesus karena Roh Kudus, Rohullah. Bukan hasil persetubuhan antara Maria dan Yusuf ya. Iya. Bukan. Jadi dia adalah Allah yang menjadi firman yang menjadi manusia. Diberi nama Yesus. Nah, saudara-saudara, karena apa? Karena dosa yang begitu banyaknya, begitu mengerikannya, manusia tidak mungkin bisa membayar, tidak mungkin bisa melunasi, tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Hukum Taurat dengan sempurna yang berjumlah 623 itu. Maka dia datang ke dunia untuk apa? Ya, untuk apa? Saudara, melunasi hutang itu. Yesus datang untuk melunasi hutang manusia, hutangnya Mbak Iren. Ketika hutang Mbak Iren dibayar, saudara-saudara, maka yang menerima pembayaran hutang itu memberi dia gelar sudah lunas, sudah benar. Hidupnya sudah dinyatakan bebas dari utang. Itulah yang dimaksud pembenaran hidupmu, hidup kita. Karena apa? Hutangnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara hidup dalam bebas dari hutang, dari segala dosa dan tuntutannya dan kutukannya. Amin. Saudara, kedatangannya Yesus untuk ini, untuk melakukan pembenaran manusia melalui kematiannya di kayu salib, disahkan oleh pencurahan darahnya sendiri, sehingga kita bukan lagi orang yang berdosa, orang yang secara hukum ya itu dinyatakan bersalah, tetapi secara hukum sudah dipatahkan karena sudah dibayar oleh Yesus, dan saudara dinyatakan benar untuk selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya. Saudara orang benar, orang kudus, orang yang layak. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sendiri mengangkat kita sebagai anak-anak adopsinya. Bukan hanya dibenarkan Bapak Ibu Saudara, tapi saudara diadopsi, diangkat oleh Allah sendiri menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kekayaan Allah Bapa yang tersedia di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan dong yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, karena hanya Yesus saja, saudara-saudaraku, yang sanggup membayar. Dan tahukah saudara, saya pelajari kata kegenapan, ya, kata kegenapan itu full performance, artinya gini, sudah dilakukan dengan sempurna. Kata kegenapan itu berarti
sudah dilakukan dengan sempurna dan juga sudah selesai, tidak lagi berlaku. Ya, sekali lagi saya ulangi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menggenapi hukum Taurat, menggenapi seluruh hukum Taurat, ya, dan juga saudaraku mengakhiri hukum Taurat, ya. Dia menggenapi alias sudah melakukan dengan sempurna, sudah selesai dan tidak lagi berlaku. Artinya apa? Yesus sudah selesai melakukan mentaati seluruh hukum Taurat dengan sempurna sehingga hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hukum Taurat, saudara, ini berita baiknya. Untuk apa Yesus datang ke dunia yang setiap tahun sekali kita peringati Natalnya, yang seringkali dibesar-besarkan Yesus cuma lahir di dalam dirimu. Itu jauh daripada itu. Dia mengakhiri perjanjian yang lama yang mendatangkan hukuman dan kutukan itu. Kemudian dia melakukan pembenaran, yaitu penebusan dosa, sekaligus saudaraku mengangkat diri kita menjadi anak-anaknya, dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini berita baik apa bukan, Bapak Ibu Saudara? Ini berita super baik. Ya, ini berita baik. Oke, kita baca aja Matius 5 ayat 17, ya. Matius 5 ayat 17. Supaya jelas ini. Bahwa ini firman Tuhan, bukan pernyataan Pak Pendeta nih, ya. Oke, kita baca. Ini dia, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, menggenapi, sekali lagi, menggenapi. Kata penggenapan tadi adalah melakukan dengan sempurna dan sudah dilakukannya. Selesai. Amin. Hukum Taurat sudah selesai. Dan itu artinya tidak berlaku lagi bagi orang yang percaya. Ini berita baik enggak ini? Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dimaksud berita surga. Itulah sebabnya malaikat bersorak-sorai, saudara-saudaraku, karena masa kegelapan, karena zaman kesusahan, karena zaman dosa merajalela itu sudah berakhir. Bukan hanya berita Yesus lahir ke dunia, tapi yang sebenarnya masa kebodohan, masa kesusahan, masa dosa merajalela, ya, masa di mana neraka dikosongkan. Amin. Haleluya. Yes. Saya bergairah sekali ikut Tuhan karena ini dia tujuannya datang ke dunia ini. Ya. Maka kita tidak perlu lagi, ini tambahannya, tidak perlu lagi memperdebatkan seperti di YouTube itu. Apa itu tanggal berapa, mana mungkin, dan lain sebagainya. Tidak penting tanggalnya. Tapi kalau memang ditelusuri berdasarkan sejarah yang benar, memang betul itu tanggalnya. Tetapi yang penting daripada tanggalnya adalah untuk apa Yesus datang ke dunia. Amin. Seandainya dia datang sesudah tanggal itu atau sebelumnya, yang penting apa yang dilakukannya. Karena tanpa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak ada pembenaran. Meskipun Tuhan punya caranya, ya, yang lain, tapi seperti itulah berdasarkan tuntutan hukum Taurat, itulah yang harus dilakukan seperti itu. Maka harus terjadi seperti itu, dan terjadilah di mana hukum Taurat sudah diselesaikan, dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus karena saudara dan saya. Amin. Jadi saudara sudah bebas, sudah merdeka dengan tuntutan hukum-hukum yang mematikan itu. Amin. Nah itulah dia. Ya. Lalu pertanyaannya buat kita, gitu kan? Sejak kapan perjanjian kasih karunia itu mulai berlaku? Ya, sejak kapan nih? Gitu ya. Nah, saudara-saudaraku,
perjanjian kasih karunia dimulai bukan dari Matius pasal 1 ayat 1 yang berbicara mengenai silsilah-silsilah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri bertumbuh dan dewasa masih berada di bawah hukum Taurat ketika itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia mengikuti hukum Taurat. Ya, kalau saudara mengikuti hukum Taurat mulai dari lahir, ya usia berapa hari gitu harus disunat. Ya kan 8 hari sudah disunat. Itu peraturan hukum Taurat harus seperti itu. Nah, Yesus sudah melakukannya, mentaatinya hukum itu, saudara-saudaraku, dengan dikatakan dengan sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, mentaati dengan sempurna. Jadi pertanyaannya buat kita, kapankah perjanjian kasih karunia, perjanjian baru itu mulai itu berlaku? Nah, tolong operator, kita baca Lukas. Tolong jangan terganggu dengan anak-anak kita, biarkan saja menikmati sukacitanya ya. Amin. Saudara sendiri nanti kalau terlewati berita sukacita ini bingung lagi. Saudara, saya mau beritahu. Jam besar kecil, tua muda sekarang semua pegang HP, punya gadget. Ya. Dunia maya. Semua saudara, karena manusia saat ini tahu kebutuhan rohani, ya, dan itulah yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Maka sekarang banyak orang, ya, memanfaatkan dunia maya menyebarkan agamanya. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang benar tentang Kristus ini, saudara bisa terjebak di sana dan tambah pusing membaca apa itu tulisan-tulisan agamawi di sana. Ya, yang kita tidak tahu justru terputar-putar menjadi bingung, hidup setiap hari dibebani dengan tuntutan dosa dan dosa dan dosa, yang sebenarnya bukan persoalan kita lagi di zaman sekarang di dalam Kristus Yesus. Amin. Kenapa? Karena Kristus datang, Bapak Ibu, sudah menyelesaikan semua persoalan hubungan kita ya dengan manusia, dengan Allah sudah selesai. Sekarang persoalannya adalah yang perlu kita jalani dengan bijaksana dan hikmat adalah sesama kita dengan sesama. Amin. Kita dengan sesama. Jadi tolong jangan terpengaruh dengan anak-anak kita. Dan Bu, enggak apa-apa, duduk saja. Duduk saja Bu di sini. Terlewati poin yang penting nanti. Ya, saudara tidak akan mendengarkan berita ini di tempat lain. Saya mau jamin ini. Saya tahu ada gereja-gereja besar yang populer, tapi membuat kita justru hidup ke dalam rasa bersalah. Kemerdekaan yang sejati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hilang karena doktrin-doktrin itu. Kristus sudah menyelesaikan bagimu, bagi kita sudah selesai. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 20. Ya, ini dia. Lihat ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lihat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat ini Yesus waktu itu belum mati. Belum mati, saudara. Ini menjelang ya di mana Yesus akan naik ke salib. Ya, kita melihat di sini dikatakan dengan jelas perjanjian baru, ya, perjanjian kasih karunia dimulai pada saat darah Yesus dicurahkan di kayu salib, dan sesudah kematian Yesus perjanjian lama tidak berlaku, telah digantikan dengan perjanjian kasih karunia, perjanjian baru. Amin. Itu yang dia katakan sendiri. Perjanjian baru bukan Alkitab kita yang tertulis ya di sana ada PL dan PB. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Adalah perjanjian baru berarti mengakhiri hukum Taurat. Amin. Saudara bersama saya ini nangkep
haleluya. Yes. Saya mau melihat hari ini Tuhan Yesus lahir, kita menangkap perjanjian baru yang sebenarnya. Karena kelahiran dia memperkenalkan zaman baru. Ya, kedatangan dia mengakhiri akhir zaman, bukan pecahnya, bukan kiamat dunia ini. Akhir zaman berarti berakhirnya masa perjanjian lama. Yes, kita lanjut. Efesus pasal 2 ayat 15. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2 ayat 15. Efesus pasal 2. Ya, Bang Irman tolong, Rizka tolong dibantu nak, biar cepat bergerak. Efesus, mari kita baca bersama-sama. 2-3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Lihat ini Bapak Ibu Saudara, sebab dengan matinya itu Yesus sebagai manusia yang lahir jadi manusia itu, ya kan, melalui Ibu Maria, ya, bernama Yesus, dikatakan telah membatalkan hukum Taurat. Loh, jelas sekali ayat ini. Ya, menggenapi, membatalkan berarti nggak berlaku lagi. Ya, nggak berlaku lagi. Dengan segala perintah dan ketentuannya, terlalu dikatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya sendiri. Ya, untuk melakukan Bapak Ibu Saudara seperti rancangannya, manusia itu benar-benar bukan tinggal menjadi satu ya dengan Kristus. Itulah yang dia lakukan, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, mengakhiri akhir zamannya hukum Taurat, bukan akhir zamannya dunia ini kiamat. Masa akhir hukum Taurat itu sudah berlalu dan kita menjadi orang-orang yang baru, perdamaian sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Bagaimana Ibu Sisil? Masuk ini ya? Yes, saya berdoa dengan bahasa yang sederhana ini supaya anak-anak saya bisa menangkap. Oke ya? Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara, kehidupan Yesus menggenapi dengan sempurna ya, supaya setiap orang yang percaya, yang menerima, memperoleh pembenarannya. Dan di dalam kematiannya Yesus membatalkan hukum Taurat, sehingga kita yang percaya dan menerimanya tidak lagi ya menerima tuntutan hukum Taurat. Amin. Lalu sekarang pertanyaannya buat kita. Pertanyaannya nih lagi nih, apa isi perjanjian baru? Apa sih isi perjanjian baru? Kalau kemarin yang paling mudah dikenal, apa isi perjanjian lama? Hukum Taurat. Ya kan? Hukum Taurat. Apa isinya? Yang pertama, sembahlah Tuhan Allahmu, ya kan gitu. Ya, jadi lalu sekarang pertanyaan buat kita maju Bapak Ibu Saudara. Ya, itu nubuatnya sudah dicatat di dalam kitab Yeremia, tetapi saya akan membawa masuk langsung ke dalam kitab Ibrani saja, ya, supaya nggak banyak-banyak ingat. Ya, ternyata jauh sebelum Yesus itu lahir ke dunia, ya, sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Allah menjadi manusia datang ke dunia ini, dia sudah merancang-rancang bahasa rohaninya, menubuatkan, termasuk di dalam kitab Yeremia. Tapi kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal 8. Ya, itu dia. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 13, tapi kita nggak baca semua. Nanti PR di rumah saja. Ada yang mengatakan demikian. Ya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sementara dicari di kitab Ibraninya, keselip di mana, bro? Ya kan? Ibrani pasal 8, ya. Oke, sudah, terus ya. Aku akan, nah ini dia.
Lihat ini Bapak Ibu Saudara, ini pengutipan dari kitab Yeremia yang mengatakan mulai dari ayat 8, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ya kan, terus. Ya, bukan seperti perjanjian, terus saja kita baca. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka bangsa Israel pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10. Ya, maka inilah. Nah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi. Saya mau tanya, dulu hukum Tuhan ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Di atas loh batu. Kalau dulu dalam hukum Taurat, di sini dikatakan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi ya mereka, dan menuliskannya di mana? Di hati. Ya, sedikit ilustrasi. Makanya kalau ditanya pulang dari ibadah biasanya apa yang terjadi? Lupa. Kenapa? Karena kita masih seperti orang bangsa Israel. Ditulis di mana? Di sebelah, di batu. Kalau benar-benar sesuai dengan perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, yang masuk gereja pulang pasti kayak fotokopi. Kenapa? Karena ditulis di sini dan di sini. Nih, lihat itu bangsa Israel ngotot kan. Aku bisa, yes. Begitu prakteknya apa? Lupa, sama dengan kita. Betul kan? Iya. Zaman itu sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara, sudah berakhir, sudah selesai. Tuhan tidak menaruh hukumnya di atas kertas. Dia tidak menulis hukumnya di atas batu, di luar. Bukan, Tuhan tidak menuliskan lagi hukum-hukumnya di luar. Dia tinggal di dalam hati kita yang sebenarnya. Bukan hukumnya, tapi dia sendiri tinggal di dalam hati kita. Itu dasarnya. Kalau dulu dia menulis hukumnya di atas batu, sekarang dia bukan hanya menuliskannya, dia sendiri berada di dalam diri kita. Amin, haleluya. Kita lanjutkan ayat 11. Tadi belum selesai ya. Tolong ayat 10 lagi. Dikatakan demikian. Ya. Kemudian, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, terus ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Terus ya. Oke, ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan kita baca bersama-sama, dahsyat sekali ayat ini. 2, 3. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Haleluya. Ya, Tuhan sudah menjauhkan dosa kita sejauh timur ke barat. Bukan hanya begitu, tapi dia melupakan semua pelanggaranmu. Ya, dia sudah melupakan betapa hitamnya, betapa dalamnya saudara terperosok ke dalam jurang dosa. Dia bilang, aku, bahasa Jermannya lali, terhadap melalikan diri. Yang tahu bahasa Jawa, lali tahu, lupa. Ya, saudara, dia bukan manusia. Allah itu bukan manusia seperti kita. Selalu mencatat, menyimpan kepahitan segala perbuatan suami dan istri, ya kan? Tapi Allah di sini apa dia bilang? Melupakan semua dosamu. Ya, amin. Dia sudah melupakan semua, itulah perjanjiannya. Inilah isi daripada perjanjian baru buat kita semua yang percaya, yang menerima karya Kristus di kayu salib. Saudara tidak tertuduh lagi oleh semua pelanggaran dan dosa dan kegagalan kita semasa hidup ini. Amin. Sudah dilupakan, tidak ingat-ingat lagi.
Itu hebatnya di dalam perjanjian kasih karunia, perjanjian Kristus bagi kita. Saudara, dilihat seperti bayi kecil yang tetap kudus, tetap murni, bersih, sisi. Kalau dulu dosa saya ketika Yesus datang itu seperti dilapisi dengan apa? Yang putih itu. Anak-anak kalau mencoret kesalahan tulisan stabilo, bukan stabilo, tape X. Dosamu itu seperti di tape X masih ada bekas kan? Ya enggak? Saudara, enggak ada bekas sama sekali. Yang betul itu enggak ada, orang enggak ingat kok. Bagaimana itu? Ya, bukan di tape X. Itu penafsiran manusia. Yang betul itu, lihat itu, tidak mengingat dosa, bukan satu dosa mereka, berarti kita juga, bukan satu orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih tos dulu dong. Hebatnya, ternyata aku selama ini merasa selalu terpuruk-puruk, malu, tidak berani datang ke Tuhan gara-gara dosaku kemarin. Apa itu? Lupa memberitahu suami uangnya dipakai untuk beli susu. Rasa bersalah menuntut kita, ya kan? Itu yang menyebabkan gara-gara anak-anak Tuhan malas ke gereja, gara-gara ini. Sama orang-orang selalu diingat-ingat, dosamu ngapain? Engkau belum bertobat, ngapain? Engkau belum bertobat, nggak ada gunanya ke gereja, nggak ada gunanya. Betul, engkau tidak akan berubah kalau ke gereja, gerejanya menuduh-nuduh, mengungkit-ungkit dosa. Ya kan? Yang menyebabkan kita malu dan takut karena terhadap dosa diri sendiri. Tapi sementara itu Tuhan tidak mengingat sama sekali dosa-dosamu. Amin. Saudara masih ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Firdaus, kurang apa? Di surga, bukan di rumah, bukan di tempat yang gelap. Masih ingat ketika Tuhan datang, Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Dia cari-cari, padahal sudah ditempatkan di surga, kurang apa Bapak Ibu Saudara? Betapa enaknya waktu itu, ya kan, semua disediakan. Tapi Adam lebih percaya kepada iblis. Oke lah, itu terjadi kemudian. Lalu Tuhan datang mencari-cari. John, ya kan? Seandainya waktu itu yang di Firdaus orang Manado, namanya pasti John kan gitu. Karena kebanyakan orang Manado adalah John, ya kan? Nah, maka dipanggil John. Di manakah kau, John? Nah, kalau si wanitanya Manado, maka namanya adalah Jane Ensiana gitu kan. Karena kebetulan. Nah, kalau orang Jawa kan Budi, ya kan gitu ya. Si perempuan Siti, ya kan gitu. Karena surganya di sana, maka namanya orang Israel katanya gitu. Nah, kalau orang John, di manakah John? Ya, saya senang bisa ketawa. Kebetulan surganya di sana, saudara. Waktu itu Taman Firdausnya. Ya, sekarang Taman Firdausnya di dalam diri kita, di mana Tuhan hidup. Inilah Taman Firdaus. Maka dicarilah, John, di manakah? Saudara, saya mau tanya, siapa yang lari, yang sembunyi? Tuhan? Bukan. Yang sembunyi itu John ini. Adam. Johnnya ada di sini. Ya. Yang sembunyi itu Adam, Bapak Ibu Saudara. Dia mencari. Dia bukan begini seperti orang tua yang kalau apa yang kamu lakukan kan sudah kuingatkan, bagaimana kamu jangan melakukan itu. Dasar, ya kan begitu biasanya. Ya kan? Tapi Tuhan kan enggak, John, di mana kau? Waduh, ini dia. Ya kan, lalu dia kecil-kecil keluar dengan baju barunya model hutan rimba, ya kan, merek terbaru tapi terbuat dari daun, bayangkan, dari daun, keplek gitu kan. Wah, itu zaman itu selama ini belum ada model baju, berarti teknologi yang paling canggih setelah ditemukan manusia jatuh dalam dosa. Tapi di hadapan Tuhan bagaimana? Aduh, itu kurang berkualitas, kurang hebat, maka Tuhan mengorbankan satu binatang untuk mengganti yang baru. Mengorbankan darah untuk membaptis, membersihkan si Adam. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Allah tetap mengasihi. Allah kita baik, sungguh baik.
Saudara, kalau Tuhan mengingat dosanya, betapa kurang ajarnya Adam, pasti hari itu dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi dia mengalami kutuk-kutuk adalah akibat dari dosa itu sendiri. Bukan karena Tuhan memberikan itu kepada Adam dan Hawa. Amin. Dia mengatakan, aku mengadakan permusuhan dengan ular. Sejak hari itu dipertegas lagi, aku akan datang menghancurkan kepala ular. Demi kasihnya Bapak Ibu Saudara, dia tetap membela melindungi manusia. Sekalipun manusia telah jatuh dalam kesalahannya, dia tetap membela dan melindungi manusia yang bernama Adam saat itu. Kalau bahasa kitab Ibrani, tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosanya. Saudara, dengar baik-baik. Itulah dia datang ke dunia ini. Karena dia tidak melihat wajah-wajah dosa-dosa yang hitam di dalam diri manusia. Jangan salah, dia datang ke sini bukan melihat betapa banyaknya dosa manusia. Yang dia lihat betapa kejamnya dosa itu. Yang dia lihat betapa kasihnya manusia itu, Bapak Ibu Saudara. Dia ingat kasihnya, dia peduli dengan manusia. Itulah mau tidak mau dan tidak minta persetujuan manusia. Dia datang untuk mati supaya apa? Supaya memutuskan dan menghancurkan keganasan dosa terhadap manusia. Itu yang dilakukannya. Itu yang kita peringati dalam Natal ini. Amin. Gitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Masih ada yang terakhir nih. Oh, belum. Hari ini kita akan perjamuan. Pertanyaannya adalah ini. Apakah kita masih bisa mencampur adukkan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ini dia. Saudara, ingat, masa dosa tidak diperhitungkan sudah kita lewati. Zaman itu, masa hukum Taurat sudah selesai, tuntas, semenjak bait Allah yang besar itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sudah bersih, sisa-sisa peradaban hukum Taurat itu sudah bersih. Sampai gedung tempat ibadahnya pun sudah di bumi hanguskan, sudah diratakan tahun 70 Masehi. Pertanyaan buat kita, bagaimana kalau saya mencampur adukkan hari ini di DCKB mendengar khotbah kasih karunia, besok bagaimana dan selanjutnya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita membaca beberapa ayat dulu. Galatia. Ini dia. Galatia pasal 5 ayat 4. Ini maaf tidak menakut-nakuti supaya kita jelas. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menemukan kasih karunia, setelah Paulus menemukan kasih karunia, Paulus itu guru besar, termasuk guru besar daripada hukum Taurat. Bahkan dia diberikan surat kuasa khusus untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah Paulus menangkap, menerima kasih karunia, dikatakan di sana, di dalam kitab Kisah Para Rasul, dia membuangnya seperti sampah. Hukum Taurat itu layaknya seperti sampah. Dia begitu fokus setelah dia menerima kasih karunia, dia fokus kepada kasih karunia. Kasih karunia. Itu yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini mungkin hanya sedikit saja mendengar tentang kasih karunia, tapi bagaimana selanjutnya? Bukalah di dalam Galatia pasal 5 ayat 4, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, Bapak Ibu Saudara.
Lihat ini baik-baik. Sekali lagi saya ulangi, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Versi terjemahan lain saya bacakan demikian. Kalau kalian berusaha berbaik dengan Allah melalui hukum agama, itu berarti hubunganmu dengan Kristus sudah putus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Allah. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa lagi mencampur adukkan hidup dengan yang dahulu perjanjian hukum Taurat dan kasih karunia. Jadi akibat daripada mencampur adukkan perjanjian lama dan perjanjian baru, kita menjadi lepas, tidak berguna dengan Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara, janji Allah untuk penyelamatan kita melalui Yesus, begini maksudnya. Kalau kita mencampur adukkan, ya, ingat rumus yang pertama, bangsa Israel berjuang dengan segala kekuatannya untuk mentaati seluruh hukum Taurat yang berjumlah 623 itu, ya kan? Ya, maka baru mereka dinyatakan benar. Sementara Yesus memberikan pembenarannya berdasarkan kematiannya di kayu salib, ya kan? Dengan apa kita terima? Dengan iman. Nah, kalau kita mencampur adukkan, berarti yang mana yang diimani, yang dipegang? Maka otomatis dua-duanya gagal. Karena yang satu kan sudah selesai tuh, hukum yang perjanjian lama tadi. Maka Tuhan mengganti dengan hukum yang baru. Maka itu berarti, saudaraku, keselamatan kita tidak berlaku. Oke? Artinya ayat ini putus itu tadi, batal, dan kita hidup di luar kasih karunia, ya. Dan itulah sebabnya hidup kita tidak berbuah, tidak berubah, ya kan? Di sisi lain dengan segala upaya menjadi stres, di sisi lain kasih karunia mau bekerja, Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Akibatnya apa? Tidak ada berubahnya hidup kita. Ya kan? Jadi Alkitab mengatakan kita lepas dari Kristus. Ya, nah oke, satu ayat lagi, saya tutup dengan ini. Ini dia, ini lebih jelas sekali. Roma 4 ayat 14. Ini dia. Ya, ini dia. 2-3. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Yang tadi kalau dua-duanya, ya kan? Yang sini sia-sia, yang sini tidak berlaku. Maka dikatakan, lihat ini, batalah janji itu, yang sini batal, tidak berlaku. Oke? Situasinya kayaknya belum berhenti, tapi saya harus mengakhiri. Nanti dilanjutkan sama Pastor Selby, ya Pastor ya. Tapi paling tidak hari ini saudara mendengar, itu yang dimaksud Kristus datang membawa kebenaran, bukan hukum Taurat. Ini kebenaran. Pastor Selby adalah pengkhotbah di sini, pengajar kasih karunia. Ya, lihat ini, batal, sia-sia janji Tuhan kalau kita masih hidup di situ. Baik, saya harus selesai. Saya berdoa Tuhan menerangi Bapak Ibu Saudara, melanjutkan